berbicara tentang iman, ya, iman. Kalau kita melihat di sini, saya diminta untuk membawakan taat yang membawa berkat. Ya, Bapak Ibu mau berkat? Amin. Hanya beberapa orang yang mengaminkan, ya, yang lainnya berkat apa? Bapak Ibu mau berkat? Amin, haleluya. Ya, tapi kalau melihat judul ini, jangan kita hanya melihat yang di bawah saja. Yang di baris pertama apa? Taat. Nah, kita akan melihat ketaatan, yaitu kita mengambil salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Bapak Abraham. Siapa sih yang tidak kenal dengan Bapak Abraham? Ya, orang Kristen sudah pasti, ya. Agama Yahudi tahu siapa Bapak Abraham. Bahkan orang Muslim pun tahu, ya. Nah, tetapi kita akan melihat bagaimana tokoh Abraham ini, ya, menjadi suatu pokok panutan iman, ya, pokok panutan iman yang juga semua agama mempercayai dan melihat bahwa Abraham ini adalah tokoh yang luar biasa. Nah, kita akan melihat, kalau kita ingin berkat, ya, kita contoh iman Bapak Abraham, ya. Contoh tentang ketaatannya Bapak Abraham. Nanti kita akan koreksi kehidupan kita. Bisa enggak ya saya meniru iman seperti Bapak Abraham? Ya. Baik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai yang ke-12 dulu, ya. Nanti ada kelanjutannya. Ini dalam Ibrani pasal 11 ini Bapak Abraham diulas dengan ayat yang paling panjang, ya. Karena ini tokoh yang luar biasa, ya. Baik, kita baca ayat 8 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh apa? Kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Nah, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-12. Ini yang nanti juga menjadi salah satu poin penting. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malah orang yang telah mati pucuk
terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ya, kita melihat Abraham, dia mendapatkan perintah dari Allah. Keluarlah dari negerimu, mengembara ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Di mana? Wis talah. Bapak Ibu pernah mendapat perintah seperti itu? Pernah? Tolong kamu belikan sesuatu, kamu berangkat sekarang. Ada pertanyaan besar kan? Beli opo? Di mana belinya? Ya. Abraham mendapatkan perintah dari Tuhan, keluarlah dari negerimu. Kemana? Keluar pokoknya. Kemana? Ke tanah yang akan dijanjikan Tuhan. Kemana? Tidak tahu. Arahnya kemana? Pokoknya keluar. Mau nggak mendapatkan perintah yang tidak jelas seperti ini? Ya, kalau kita meminta tolong seseorang, tolong aku belikan, dan dikasih duit, belikan apa? Sembarang. Di mana? Tidak tahu. Terus gimana langkah kita? Tetapi kita melihat Abraham keluar tidak sendirian loh ya. Abraham keluar dari tanah asalnya, di mana? Tanah Ur Kasdim. Keluar kemana? Keluar ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Di mana? Iya, kalau kita sekarang sudah tahu, karena Abraham kemudian nanti menetap di tanah Kanaan, kita sudah tahu. Tapi pada waktu Abraham menerima perintah itu, apakah dia tahu? Tidak tahu. Nah, kalau kita mendapatkan suatu perintah yang tidak jelas, kemudian kita harus bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Ya bingung. Apalagi Abraham membawa rombongan, ada istrinya, hamba-hambanya, kemudian siapa lagi yang ikut? Keponakannya. Ini rombongannya banyak. Ayo kita berangkat kemana? Mbuh. Apa yang diperintahkan Tuhan, wis apa? Manut. Nah, ini ketaatan yang tidak masuk akal bagi kita. Ya. Selanjutnya, banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal dalam pikiran manusia yang diberikan kepada Abraham, tapi Abraham taat melakukannya. Bukan karena yang memberikan janji itu Allah, tapi kan kita bisa berpikir, bener enggak itu? Ya kan? Kalau kita mendapat suatu perintah yang tidak jelas, bagaimana kita bisa melakukannya? Tetapi Abraham taat, ketaatan yang mutlak, nggak ada embel-embel apa-apa, wis embuh. Nah, selanjutnya ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Wih, kalau saya ajak Pak Teguh, ayo Pak Teguh, kita keluar yuk. Kemana? Gitu. Kemana? Wes sembuh, pokoknya jalan-jalan. Nah, mungkin kalau sama-sama lagi senggang, ya wes saya bisa jalan-jalan. Nah, bisa. Tapi kalau kita mendapatkan perintah yang ini bukan untuk jalan-jalan, tidak, tapi suatu tujuan yang serius yang Allah akan kerjakan atas hidupnya. Tidak tahu tempat yang dituju di mana, dan dia berangkat.
ayat yang ke-19 ya. Di sini kita lihat ya, kalau ini tidak bisa ya kalau ini dipakai poin. Kita melihat di situ dia berangkat dengan rombongannya, tidak mengetahui tempat yang dituju, dan ia tinggal di tanah. Nah, ini kalau ayat yang ke-19 ini seolah-olah sudah sampai ya. Konteksnya itu dia sudah sampai di negeri yang dia diami. Dia tinggal bersama dengan Ishak anaknya dan Yakub, siapa? Cucunya. Ya, langsung dituju ayat yang ke-19. Dia tinggal dan menetap di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan Ishak dan Yakub, dengan anaknya dan cucunya. Ya. Nah, nanti itu juga akan kita bahas. Ya, ayat yang ke-10, sebab ia menanti-nantikan apa? Kota. Kota apa? Berangkat di tempat yang nggak jelas, nanti kalau sudah di tempat tujuan dia mendapatkan suatu kota. Sopo sing bangun kota itu? Di sini dituliskan apa? Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh bukan Pak Jokowi dengan PUPR-nya, ya kan? Tapi dibangun oleh Allah. Kota opo iku? Ya. Lanjut. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Bapak Ibu, Abraham waktu keluar dari tanah Ur Kasdim itu usia berapa? 75 tahun. Sudah tua ya? Tua. Sudah tua. Terus suruh merantau dengan rombongan kemana nggak jelas. Waduh, pusing kalau kita mikirkan ya. Yang direncanakan Allah membuat kita pusing kalau dipikirkan secara akal kita ya. Terus belum punya anak, terus menjanjikan keturunan yang besar. Ayat 12, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Mati pucuk itu apa? Kalau tanaman ya sudah mengering dan tunasnya sudah tidak hijau, apalagi dipotong dan kering, itu sudah tidak bisa tumbuh. Ya, mungkin ada tanaman yang apa namanya, meskipun akar tok nanti bisa tumbuh. Tapi mati pucuk ini sepertinya sudah tidak mungkin hidup dan tidak mungkin tumbuh. Ya, kalau wanita sudah tidak bisa hamil itu menurut kedokteran kalau sudah menopause ya. Apa itu menopause ya? Bapak Ibu silakan cari sendiri, saya bukan dokter untuk menjelaskan itu ya. Dan Abraham usianya sudah tua, sudah lanjut. Ya, orang yang telah mati pucuk. Bagaimana Allah bisa berjanji kepada Abraham dengan kondisi yang menurut kita ini, aduh, tidak bisa dipikirkan secara akal, tidak masuk akal ya. Kalau kita bekerja, dijanjikan kalau prestasimu bagus, kamu akan promosi, kamu akan ditempatkan sebagai kepala cabang, itu masih mungkin masuk akal. Tapi gimana kalau kita diberikan janji yang tidak masuk akal? Kita bisanya cuma nggak mungkin, Ustazah, nggak masuk akal. Kemudian kita tidak akan lakukan perintah itu. Iya. Nah, kita melihat ini loh, jarak dari Ur
Mesopotamia sampai ke tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan. Jaraknya sekitar 1.200-an atau 1.400-an kilometer. Tidak ada kereta cepat, tidak ada pesawat, tidak ada Grab, dan tidak ada bis. Ya, yang ada apa? Jalan kaki bersama dengan rombongan, dengan unta dan orang banyak. Kalau ada yang capek, lainnya berhenti ngenteni, ya kan? Tidak mungkin ditinggal. Itu perjalanan selama berapa tahun? Allah menjanjikan tempat itu selama berapa tahun, dan Abraham taat keluar melewati negeri-negeri orang lain, ya, dimusuhi, terjadi peperangan, sampailah dia di tanah Kanaan. Terus bagaimana? Apakah begitu sampai di tanah yang dijanjikan, terus dia menemukan, ini kota yang dibangun oleh Allah, luar biasa hebat, seperti IKN atau seperti Jakarta, aku menetap di situ sebagai orang yang diberkati? Oh enggak, dia mendirikan kemah. Loh, katanya Tuhan itu menjanjikan kota. Mana di tempat yang dituju ada kotanya? Tidak ada. Yang ada apa? Kemah. Jauh enggak? Sekarang tanah ini menjadi rebutan, konflik, dan pusat dunia ada di sini. Ya, tadinya Abraham dari mana ini? Irak, ya kan? Ini Irak, tanah Ur Kasdim, keluar. Sekarang Mesopotamia, ya. Saya coba cari, ternyata jaraknya sekian ini. Kalau jalan kaki sekarang ini, ya, sekarang nih sekitar 261 hari kalau tidak berhenti. Tapi Abraham pada waktu itu bertahun-tahun tidak menemukan tempat yang dijanjikan oleh Allah. Kita punya pergumulan, kita punya masalah. Berapa lama masalah yang kita hadapi? Tidak ada penyelesaian, tidak keluar jalan yang terbuka untuk masalah kita. Masihkah kita percayakan janji Tuhan? Kalau enggak, ya sudah, tutup buku. Ada yang tutup buku? Di Surabaya sudah 2 orang tutup buku, ya. Satu di UC, satu di Petra. Menutup bukunya. Masalahku sangat berat dan terlalu berat. Janji Tuhan itu omong kosong. Maka aku tutup buku ini. Tidak ada lagi perjanjian dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat contoh yang luar biasa yang perlu kita tiru imannya. Bagaimana Allah sudah berjanji kepada Abraham dan Abraham manut tanpa syarat, ya. Ya. Tuhan sudah memerintahkan keluar dari Ur. Keluar Abraham. Kemana? Pokoknya jalan, ya. Terus Tuhan menjanjikan, aku akan memberikan kepadamu keturunan, ya. Aku
akan jadikan kamu bangsa yang besar. Di dalam ayat yang ke-12. Ya. Gimana sampai usia 75 tahun tidak punya anak? Sampai usia 90 tahun sudah punya anak, tapi bukan dari Ibu Sarah. Ya, Ibu Sarah pun juga begitu. Janji Tuhan kok bagaimana katanya saya ini mempunyai keturunan. Mungkin dari orang lain. Coba dengan itu pembantu saya itu kamu nikahi, ya, kamu kawini, dan ternyata lahir seorang laki-laki. Siapa namanya? Ismail. Tuhan katakan, keturunanmu itu, ya, kalau kita melihat yang tadi, dengan Ishak dan Yakub, bukan dengan Ismail. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah dengan Ismail? Abraham waktu mengawini Ibu Hagar, ingat, Abraham belum bersunat. Ya, kalau kita baca, belum bersunat. Kemudian dalam kegalauan, dalam ketidakpastian, Tuhan memberikan peneguhan janji itu kepada Abraham. Aku akan memberikan kamu keturunan, ya, lewat Ibu Sarah. Sunat itu tanda janji yang diminta oleh Allah. Sunat. Kalau Kristen sekarang katanya, wah, sunat itu enggak apa-apa. Mau sunat, mau enggak apa-apa. Orang yang Kristen mau sunat itu untuk kesehatan dan sebagainya. Tapi pada masa Abraham, sunat itu tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Kamu harus bersunat. Kamu akan melihat selalu janjiku terhadap sunat itu. Nah, Bapak Ibu, lahirlah Ishak, ya, pada saat Abraham usia 100 tahun. Ibu Sarah berapa? Iya, hampir 90-an lah. Itu Ibu Sarah umur segitu melahirkan. Lah, itu tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan, sudah mati pucuk, kok bisa hamil? Sekarang kalau sunat itu kan ada bayi yang baru lahir bisa langsung disunat, ada yang nanti tunggu kalau sudah lulus SD atau SMP sunat, ya kan. Nah, ini Ishak disunat masih bayi. Disunat, ya. Tapi Abraham sudah waktu hampir 100 tahun disunat. Nah, dalam tradisi sunatnya Abraham itu merupakan suatu janji yang diingat oleh keturunannya, bahwa keturunan dari Abraham, dari Ishak dan dari Yakub inilah Allah merancangkan suatu kota. Ya. Nah, Bapak Ibu, di situ tadi dituliskan dalam Ibrani, dia tinggal bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kita melihat apakah 3 generasi ini tinggal bersama? Ya. Abraham setelah dia melahirkan, dia mempunyai anak Ishak yang melahirkan Ibu Sarah, ya, bukan Abraham, ya.
itu Abraham usia 100 dan dia hidup 75 tahun lagi. Berarti usia Abraham berapa? 100 ditambah 75, 175 tahun usia Abraham. Nah, Ishak yang dilahirkan oleh Ibu Sarah ini untuk Abraham pada saat 60 tahun dia memiliki anak siapa? Yakub dan Esau. Ya, Yakub dan Esau. Berarti selama 15 tahun hidup 3 generasi. Dan 3 generasi ini menurunkan rancangan Allah yang nantinya Tuhan genapi, akan menjadi bangsa yang besar, kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Dari 3 generasi ini hidup bersama. Tentunya Bapak Ibu, Abraham setelah mempunyai anak Ishak, bukan hanya dia wis penting aku wis duwe anak ini selesai, tidak, tetapi dia pasti mendidik tentang Allah yang sejati, Allahnya Abraham yang memberikan janji. Dan sampai pada keturunan berikutnya, Abraham juga mengajarkan sebagai kakeknya, mengajarkan kepada cucunya. Ishak pun sebagai orang tua juga mengajarkan kebenaran kepada Yakub. Ya, Bapak Ibu, saya senang melihat anak-anak sekolah minggu, ya. Ini anak-anak kita, ya. Nanti mereka akan mempunyai anak-anak lagi, menjadi cucu-cucu kita. Kita mengajarkan kepada mereka iman Abraham, iman yang sama dengan iman kita, supaya mereka memiliki pemahaman yang benar tentang Allah kita sampai pada generasi-generasi berikutnya. Abraham melaksanakan itu. Makanya disebut, Allah menyebut bahwa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Setelah anak-anak Yakub, mungkin Abraham sudah tidak ada. Oleh sebab itu, Abraham, Ishak dan Yakub, 3 generasi yang tinggal bersama ini, mereka menyembah Allah yang sama, yang luar biasa, yang memberikan janji. Nah, dari keturunan Yakub itulah timbul bangsa yang besar sampai dengan saat ini, ya. Jadi Allah itu bekerja bukan hanya urusan teologi melulu supaya kita selamat masuk surga tanpa memperhatikan dan memelihara kita di dunia. Oh, tidak. Kerja Allah itu double. Ya, dia memberikan janji bahwa kita terpelihara. Dia akan memberikan jalan keluar setiap masalah kita yang ada di dunia ini, sehingga kita nggak tutup buku. Tapi dia juga menjanjikan kota yang dibangun oleh Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, luar biasa kita memiliki Allah. Allah kita, Allah yang sama seperti Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, nanti kalau tentang bagaimana dengan Yesus, bagaimana dengan Allah Bapa, itu nanti urusan bagaimana kita melihat tentang kristologi dan seterusnya. Tapi yang jelas, Allah yang Abraham sembah dan Abraham percaya, itu sudah memberikan rancangan ini semua kepada Abraham. Dan nantinya akan terbentuk kota Allah. Di dunia ini sudah terbentuk kota Allah di Yerusalem, yang menjadi rebutan bagi semua agama besar. Tapi kita tidak ke sana, kan?
Jadi kita disediakan oleh Allah kota yang dibentuk oleh Allah di mana? Di surga. Nah, nanti kita akan melihat apa sih kita ini? Siapa kita ini? Kok Allah menyediakan kota yang disediakan bagi kita? Ya. Nah, ini. Selanjutnya, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang ia telah terima janji itu, yaitu untuk rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Loh, sudah dapatnya sulit, ya, sudah dapat, disuruh mengorbankan, disembelih. Kan korban pada saat itu budayanya Abraham, binatang dipotong, keluar darah, kemudian dibakar sehingga menjadi bau harum, seperti kalau kita bau asap sate. Ya. Lah ini sudah punya anak kok disuruh ngorbankan, kok disuruh nyembelih, gak masuk akal lagi Tuhan ini. Waduh. Berapa banyak kita ini kalau sudah mendapatkan berkat untuk Tuhan, aduh, ini kira aku dapatnya itu susah payah, sekarang kok mau dipersembahkan oleh Tuhan. Bangun rumah aja susah, begitu dapat rumah kok mau dipakai untuk ibadah, aduh, jangan deh, nanti anak cucuku gimana? Tidak masuk akal sepertinya, ya, yang Tuhan perintahkan bagi kita itu. Tetapi kita melihat di sini ayat yang ke-19, suatu pandangan iman, suatu misi iman yang luar biasa, visinya Abraham. Karena aku punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, maka dia, kalaupun anakku yang satu ini mati, maka Allah itu sanggup menghidupkan. Loh, ayo, siapa yang mau taat seperti Abraham ini? Hal yang tidak masuk akal Tuhan perintahkan pada kita, tapi dia melihat Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ini juga nubuatan. Amin. Tidak ada yang mengaminkan? Ini nubuatan loh, ya. Kan kita tadi sudah mengatakan tentang pengakuan iman, bahwa nanti akan ada kebangkitan orang mati. Loh, ini nubuatan Allah, sudah dipahami, sudah dikeluarkan statement bahwa Allah akan membangkitkan orang mati walaupun sudah mati. Loh, kita ini orang berdosa loh, sudah mengarah kepada kematian loh. Kok bisa Allah membawa kita dan dihidupkan di hadapan Allah? Ini luar biasa Allah kita. Amin. Kalau aku melihat tentang pekerjaan Allah ini, kalau kita melihat tentang iman Abraham, apa yang tidak masuk akal bagi manusia, dan manusia mentaati apa yang Tuhan katakan, Tuhan janjikan, semuanya terjadi. Ayo sekarang kita melihat, apakah Abraham mendapatkan kota yang dijanjikan oleh Allah? Tidak kan? Tidak. Tetapi siapa yang mendapatkan? Keturunannya. Abraham sendiri tidak melihat
Berarti janji itu bukan hanya untuk satu person Abraham toh, tapi orang yang memiliki iman yang sama dengan Abraham, yaitu keturunan Abraham, mempercayai Allah yang sama. Maka inilah yang nanti disebutkan sebagai gereja Tuhan yang satu, gereja Tuhan yang am. Iman kita iman yang sama, bukan iman yang berbeda-beda kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Maka kita juga akan menjadi keturunan Abraham. Nah, ini tanda dari pihak Abraham, dia disunat dan dia mau disunat. Ya, dia percaya, memegang iman bahwa keluarganya juga harus memiliki iman yang sama. Didik keturunan kita supaya imannya sama dengan iman kita, sama dengan iman Abraham. Ya, ketaatannya iman itu mempersembahkan Ishak, itu bukti bahwa dia melakukan yang diperintahkan Tuhan walaupun tidak masuk akal. Ya, nah, percaya kepada Allah bahwa dia sanggup membangkitkan orang mati. Lah, kalau orang mati aja Allah sanggup membangkitkan, bagaimana dengan masalah kita di hadapan Tuhan? Kecil, ya kan? Kecil, gak duit-duit, gak popo. Apakah kita mati dengan kita tidak punya uang? Toh kita tidak pernah tidak makan nasi, betul? Pernah berhitung enggak, Bapak Ibu yang tidak punya uang, ya, hari ini kita makan nasi, nanti siang apa ya yang dimakan, beli dengan apa ya? Tidak ngerti, sudah habis semuanya. Tapi kalau ya besok masih kita hidup dan besoknya kita masih makan nasi, bahkan mungkin masih makan ayam dan selanjutnya dan berikutnya dan berikutnya. Ya, firman Tuhan dalam Injil Matius, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu tentang urusan makanan dan segala macam diberikan kepadamu. Ya, karena dia sudah menyediakan kota yang dibangun oleh Allah, maka dalam perjalanannya dia tidak membiarkan kita sendiri. Nah, keturunan Abraham, kita nanti akan melihat keturunan Abraham, dan dia Allah kita memelihara dan menyertai umat Allah. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, nggak usah dibaca. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, di situ kita semua akan ada bersama dengan Yesus. Ya, memelihara umatnya. Ya, jadi jangan khawatir masalah-masalah kita. Luwih beratan masalahnya Abraham. Ya, ayo kita melihat dua ayat terakhir ini. Ibrani pasal 2 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ingat, keturunan Abraham. Allah bekerja dalam dua alam, dua dimensi. Dimensi yang nyata dalam kehidupan kita di dunia ini, dan dimensi rohani Allah juga bekerja. Ayat yang terakhir, paling terakhir. Ya, Galatia pasal 3 ayat 29. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang mulia, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami percaya
hamba-Mu telah berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kiranya Roh Kudus mengerjakan kehidupan kami Tuhan lebih lanjut untuk kami semakin mengerti akan janji Tuhan, mengerti akan kuasa Allah yang selalu bekerja dalam kehidupan kami orang-orang percaya sampai kami masuk di dalam negeri yang Tuhan janjikan, yang dibangun oleh Allah sendiri. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, hamba-Mu, suami istri dan jemaat Tuhan, pelayan-pelayan, kiranya mendapatkan kasih karunia dan penyertaan kuasa Allah selalu menyertai gereja-gereja Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang kami percaya, di dalam nama Tuhan Yesus.